kira-kira Pak, kalau di Maret ini berarti apakah itu mengartikan ini sinyal kalau ya kita harus melihat untuk jangka ke depannya, gimana tindakan dari pemerintah dalam efisiensi ini? Ya mudah-mudahan kalau memang pemerintah pernah menyebutkan Maret ini adalah waktu untuk kemudian ya mengkonkretkan, mengimplementasikan pengangkatan tenaga-tenaga non ASN itu ya kepada menjadi ASN, ya mudah-mudahan sesuai dengan itu. Oke, saya mau nanya lagi deh. Itu. Kira-kira Pak mau pembahasan sama Kementerian Pan-RB-nya kapan nih soal ini? Kan pasti masyarakat menunggu kepastiannya karena yang harusnya Maret ini udah mulai deg-degan, apalagi dengan informasi-informasi efisien. Kalau dari negara-negara lain juga melakukan PHK atau pemecatan ke ASN. Saya belum tahu ya di Komisi 2 pimpinan kapan lagi, tapi saya mendapatkan informasi bahwa Komisi 2 berdasarkan pembahasan dengan pimpinan DPR itu akan merevisi lagi Undang-Undang ASN. Saya tidak tahu isunya apa, ya, kenapa dirubah lagi, malah kan baru kita selesaikan di 2003 gitu 2023. Ya mudah-mudahan dirubah untuk kemudian memperkuat ya soal keberadaan status Bapak Ibu tenaga non ASN ini, mudah-mudahan ya. Okay. Dan saya dengar beberapa waktu yang lalu sudah ada pembahasan di Badan Keahlian Dewan, sudah presentasi juga di teman-teman pimpinan Komisi 2. Ya mungkin ya nggak bisa jadi sudah mulai ada pembicaraan di masa sidang ini, mudah-mudahan saja ya. Okay. Dan biasanya kalau Menteri ASN itu Menteri Pan-RB diundang, tidak mungkin tidak bicara tentang soal tenaga non ASN. Pasti ada atau mungkin banyak dari semua anggota Komisi 2 itu yang selalu mempertanyakan tentang soal nyambung dengan efisiensi. Yes. Gitu loh. Ya, makanya tadi saya katakan tidak adanya kebijakan efisiensi saja ini masih ruwet. Karena ada faktor tidak membebani anggaran negaranya di situ. Nah, efisiensi ini kan artinya kita melepaskan beban itu. Oke. Gitu loh. Nah, pertanyaannya batas mana ini penyelesaian tenaga honorer ini yang dianggap tidak membebani anggaran negara. Okay. Ini yang saya kira harus dijelaskan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pan dan RB. Supaya teman-teman yang selama ini sudah punya berharap misalnya yang bagian dari 1,2 itu, dia tahu pasti kapan gitu. Ya, kalaupun misalnya sekarang mungkin agak tertunda karena gara-gara efisiensi ini, tapi paling tidak dia tahu kapan pastinya kapan, gitu. Bahwa mereka ini akan bisa selesai. Walaupun saya berharap sebenarnya karena ini bagian dari ASN, bagian dari tulang, harusnya mereka tidak terkena dengan soal efisiensi ini. Oke. Jadi mohonnya untuk Pan-RB ini tulang loh ya. Kami mau status jelas, karena Bapak sekarang ngomong, DPR ngomong, pemerintah memang ngomong bahwa kami tenaga-tenaga non ASN gitu ya, non ASN ini mau dijadikan ASN ya. Kami apa nggak termasuk tenaga non ASN kami? Dia bilang gitu kan. Nah, saya sampaikan pemerintah. Nah, ternyata di luar yang 1,2 juta itu masih ada juga yang kayak gitu. Gitu ya. Belum lagi misalnya tenaga kerja sosial di Kementerian Sosial ya, yang PKH, yang TKSK dan macam-macam itu. Mereka juga bilang, "Loh, kami statusnya apa? Tenaga non ASN, tapi kok kami nggak dimasukkan kategori untuk masuk jadi ASN." Gitu. Nah, itu yang kemarin saya bilang sama pemerintah, bahwa kalaupun yang 1,2 juta ini selesai, masih banyak lagi PR tenaga-tenaga non ASN yang selama ini bekerja dan mengabdi buat bangsa, negara, dan rakyat di tempatnya masing-masing yang harus kita pikirkan. Yes, setuju. Gitu loh. Nah, tapi satu-satu dulu lah. Kenapa? Nah, yang kedua, memang waktu saat kami memutuskan itu syaratnya ada 3. Pertama, penyelesaian tenaga non ASN ini. Pertama, bahwa tidak akan ada pemberhentian. Ya. Yang kedua, tidak akan membebani anggaran negara. Ya, proses penyelesaian ini. Nah, yang ketiga memang harus ada sosialisasinya.